Publik kembali dibuat geger di saat kasus dugaan perzinaan yang menyeret nama Inara Rusli alias Inara Sati resmi naik ke tahap penyidikan. Justru muncul drama tak terduga di hari pemeriksaan perdana. Rabu, 8 April 2026, seharusnya menjadi momen penting bagi Inara untuk memberikan klarifikasi langsung di hadapan penyidik unit PPA Polda Metro Jaya. Namun, mendadak pemeriksaan itu batal. Alasannya, sakit. Benarkah murni alasan kesehatan atau ada dinamika lain di balik penundaan ini? Kasus yang dilaporkan oleh Wardah Tinamawa ini bukan sekadar persoalan hukum biasa. Nama Insanul Fahmi ikut terseret. Polisi telah menyita barang bukti, status perkara sudah naik sidik. Artinya, penyidik menemukan indikasi kuat untuk mendalami kasus ini lebih serius. Yang lebih mengejutkan, komentar warganet justru terbelah tajam. Ada yang membela, ada pula yang menuding penundaan ini sebagai strategi. Situasi makin panas ketika pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum berjalan profesional dan hati-hati. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Mengapa momen penting ini justru berujung penundaan? Dan fakta apa yang baru terungkap setelah kasus ini naik penyidikan? Simak selengkapnya, karena jawabannya ada di bagian akhir laporan ini. Kasus dugaan perzinaan yang melibatkan selebgram Inara Rusli memasuki babak baru setelah resmi naik ke tahap penyidikan pada pertengahan Februari 2026. Artinya, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polda Metro Jaya menilai telah ditemukan unsur pidana yang cukup untuk ditindaklanjuti lebih dalam. Kompol Andaru Rahutomo selaku Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa pihaknya akan memeriksa kembali sejumlah saksi penting dalam perkara ini. Pemeriksaan lanjutan meliputi saksi korban sekaligus pelapor Wardah Tinamawa, saksi terlapor yakni Inara Rusli dan Insanul Fahmi, serta kerabat dari Insanul. Pernyataan tersebut disampaikan pada 7 April 2026, sehari sebelum jadwal pemeriksaan Inara. Andaru menegaskan bahwa kasus ini diproses secara profesional dan mengedepankan fakta. Pemeriksaan lanjutan membuktikan bahwa Polda Metro Jaya memproses semuanya secara profesional. Kasus ini kami tangani dengan hati-hati dengan mengedepankan fakta, ujarnya kepada awak media. Sumber, pernyataan resmi Polda Metro Jaya kepada media 7 April 2026. Naiknya status perkara ke tahap penyidikan menjadi titik krusial. Dalam hukum pidana Indonesia, tahap penyidikan berarti penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti awal. Dalam prosesnya, polisi juga telah melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Meski detail barang bukti belum diungkap ke publik, langkah ini menandakan penyelidikan tidak lagi sebatas klarifikasi, melainkan sudah masuk proses hukum formal. Sebelumnya, Wardah Tinamawa sebagai pelapor telah menjalani pemeriksaan pada 20 Februari 2026. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan alat bukti sebelum perkara resmi naik sidik. Publik pun mulai berspekulasi. Pasalnya, kasus ini muncul setelah dinamika kehidupan pribadi Inara sebelumnya menjadi sorotan media. Namun, kali ini persoalannya berbeda. Ini bukan lagi konflik rumah tangga yang viral di media sosial, melainkan laporan pidana resmi yang diproses aparat penegak hukum. Disinilah titik krusialnya. Kasus ini berada di bawah unit PPA yang biasanya menangani perkara sensitif dan membutuhkan kehati-hatian tinggi. Artinya, penyidik tidak gegabah. Setiap langkah melalui proses administrasi hukum yang ketat. Namun, tepat ketika publik menunggu momen klarifikasi dari Inara di hadapan penyidik, muncul kabar tak terduga. Pemeriksaan perdana yang dijadwalkan pada 8 April 2026 batal. Alasannya yang disampaikan, sakit. Kabar penundaan ini dibenarkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Ia menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir karena kondisi kesehatan. Pemeriksaan terhadap saudari IR yang dijadwalkan hari ini, Rabu 8 April 2026, ditunda karena yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan sakit.
ujar Budi Hermanto. Permohonan tersebut disampaikan melalui tim kuasa hukum Inara kepada penyidik unit PPA. Sumber, keterangan resmi Kabid Humas Polda Metro Jaya 8 April 2026. Namun, hingga saat ini belum dijelaskan kapan jadwal pemeriksaan ulang akan dilakukan. Di titik ini, publik mulai bertanya-tanya, apakah ini sekedar penundaan biasa yang lazim dalam proses hukum, ataukah akan mempengaruhi jalannya penyidikan? Secara prosedural, penundaan pemeriksaan karena alasan sakit bukanlah hal yang luar biasa dalam proses hukum. Namun dalam kasus yang sudah menyita perhatian publik, setiap detail menjadi sorotan. Apalagi ini adalah pemeriksaan perdana setelah status perkara naik sidik. Situasi inilah yang kemudian memantik gelombang reaksi warganet. Media sosial ramai membahas penundaan ini. Ada yang menilai wajar, ada pula yang mempertanyakan timingnya. Di sisi lain, penyidik tetap melanjutkan agenda pemeriksaan terhadap saksi lain. Artinya, proses hukum tidak berhenti hanya karena satu pihak belum hadir. Namun, ada satu hal yang mulai menarik perhatian. Ketika status perkara naik penyidikan, artinya penyidik telah memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup menurut KUHP. Itu berarti prosesnya sudah melewati tahapan analisis yang tidak sedikit. Pertanyaannya, seberapa kuat sebenarnya konstruksi perkara ini? Dan apakah penundaan ini akan mengubah arah penyidikan? Jawabannya belum terungkap sepenuhnya, namun fakta yang tersedia menunjukkan bahwa kasus ini masih jauh dari kata selesai. Dan justru disinilah cerita mulai memasuki babak yang lebih panas. Rabu pagi, 8 April 2026, sebenarnya menjadi hari yang sangat dinanti oleh banyak pihak. Sejak pagi, perhatian publik tertuju pada kantor Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan. Di sanalah, rencananya selebgram Inara Rusli akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan perzinaan yang dilaporkan Wardatina Mawa. Agenda pemeriksaan ini menjadi penting karena untuk pertama kalinya Inara akan dimintai keterangan secara langsung setelah perkara tersebut resmi naik ke tahap penyidikan. Sejak beberapa hari sebelumnya, kepolisian sudah memastikan bahwa pemeriksaan akan dilakukan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Unit ini dikenal menangani kasus-kasus sensitif yang berkaitan dengan kekerasan maupun persoalan hukum yang melibatkan perempuan. Namun, situasi berubah mendadak. Menjelang jadwal pemeriksaan, pihak kepolisian justru menerima kabar bahwa Inara tidak bisa hadir. Kabar tersebut disampaikan melalui tim kuasa hukumnya. Alasan yang diberikan adalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, akhirnya memberikan konfirmasi kepada awak media. Menurutnya, pemeriksaan yang seharusnya dilakukan hari itu resmi ditunda. Pemeriksaan terhadap saudari IR yang dijadwalkan pada hari ini, Rabu, 8 April 2026, ditunda karena yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan sakit, ujar Budi Hermanto saat dikonfirmasi wartawan. Sumber, keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya kepada media 8 April 2026. Penjelasan tersebut sekaligus memastikan bahwa penundaan itu merupakan permintaan resmi dari pihak Inara melalui kuasa hukum. Namun, yang menjadi perhatian publik adalah satu hal penting. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum mengumumkan kapan jadwal pemeriksaan ulang akan dilakukan. Artinya, agenda klarifikasi yang seharusnya membuka tabir kasus ini justru tertunda tanpa kepastian waktu. Situasi ini tentu saja memunculkan berbagai spekulasi. Bagi sebagian orang, alasan sakit merupakan hal yang wajar. Dalam proses hukum, penundaan pemeriksaan memang bisa terjadi jika pihak yang dipanggil memiliki alasan yang sah. Namun, di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan momen penundaan tersebut. Pasalnya, ini adalah pemeriksaan pertama setelah status kasus dinaikkan menjadi penyidikan. Biasanya, tahap ini menjadi momen penting bagi penyidik untuk menggali keterangan awal dari pihak yang dilaporkan. Sementara itu,
penyidik sebenarnya sudah menyiapkan rangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pihak lain. Selain Inara, penyidik juga berencana memanggil Insanul Fahmi yang ikut terseret dalam laporan tersebut. Tak hanya itu, kerabat dari Insanul Fahmi juga dijadwalkan memberikan keterangan guna melengkapi proses penyidikan. Artinya, penyidik mencoba menyusun konstruksi perkara secara menyeluruh dengan mendengar berbagai versi cerita dari pihak-pihak terkait. Langkah ini dianggap penting agar penyidik dapat memverifikasi setiap informasi yang masuk, termasuk kemungkinan adanya perbedaan keterangan antara para saksi. Dalam kasus dugaan perzinaan, pembuktian memang tidak selalu sederhana. Secara hukum, tuduhan perzinaan di Indonesia memiliki syarat pembuktian yang cukup ketat. Penyidik biasanya memerlukan keterangan saksi, bukti komunikasi, hingga berbagai barang bukti lain yang dapat memperkuat dugaan peristiwa tersebut. Karena itulah, penyidik disebut telah melakukan penyitaan beberapa barang bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini. Meski detail barang bukti tersebut tidak diungkapkan ke publik, langkah ini menunjukkan bahwa penyidikan sudah berjalan cukup jauh. Namun, justru ketika publik menunggu perkembangan baru dari pemeriksaan Inara, penundaan ini membuat cerita semakin menarik. Apalagi, kasus ini tidak berdiri sendiri. Nama Inara sebelumnya sudah sangat dikenal publik setelah kisah rumah tangganya dengan musisi Virgon menjadi sorotan besar di media sosial dan televisi. Kisah tersebut sempat memicu simpati luas dari masyarakat. Namun kini, situasinya berbeda. Jika sebelumnya Inara berada di posisi pihak yang disoroti sebagai korban dalam konflik rumah tangga, kini namanya justru tercantum sebagai pihak terlapor dalam laporan pidana. Perubahan posisi ini membuat reaksi publik menjadi semakin beragam. Sebagian orang masih memberikan dukungan, namun sebagian lainnya mulai mempertanyakan bagaimana sebenarnya duduk perkara dari laporan yang diajukan Wardati Namawa. Di tengah perdebatan tersebut, satu hal yang pasti adalah proses hukum tetap berjalan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa mereka akan menangani kasus ini secara profesional dan berdasarkan fakta yang ada. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan lain yang mulai muncul. Apa sebenarnya yang menjadi dasar laporan Wardati Namawa? Apa bukti yang membuat kasus ini sampai naik ke tahap penyidikan? Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa komentar warganet mulai bermunculan dengan nada yang sangat tajam. Komentar-komentar ini bukan hanya sekedar opini biasa. Sebagian bahkan dianggap menohok dan memicu perdebatan panas di media sosial. Dan di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana reaksi publik mulai memanas, hingga komentar-komentar pedas dari warganet justru menambah tekanan pada kasus ini. Penundaan pemeriksaan terhadap Inara Rusli pada 8 April 2026 ternyata tidak hanya menjadi kabar hukum biasa. Beberapa jam setelah berita itu tersebar di berbagai portal media dan akun infotainment, media sosial langsung dipenuhi berbagai reaksi dari warganet. Topik ini dengan cepat menjadi perbincangan hangat di platform seperti Instagram, X, Twitter, hingga TikTok. Banyak akun gosip dan kanal infotainment mengunggah potongan berita tentang penundaan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan dalam hitungan menit, kolom komentar langsung dipenuhi ribuan tanggapan. Menariknya, reaksi publik terlihat terbelah. Sebagian warganet masih menunjukkan simpati terhadap Inara. Mereka menilai kondisi kesehatan merupakan alasan yang wajar untuk menunda pemeriksaan. Salah satu komentar yang banyak disukai berbunyi, "Kalau memang sakit, ya wajar ditunda. Jangan langsung suuzon. Semua orang bisa sakit." Komentar lain juga menyuarakan hal serupa. "Semoga cepat sembuh. Proses hukum tetap jalan, tapi kesehatan juga penting." Namun di sisi lain, tidak sedikit pula warganet yang justru mempertanyakan waktu penundaan tersebut. Bagi sebagian orang, momen ini terasa terlalu kebetulan. Beberapa komentar bahkan terdengar cukup pedas. "Pas banget sakitnya pas hari pemeriksaan pertama." Komentar lain yang viral bahkan menulis, "Kalau memang tidak bersalah, kenapa harus ditunda? Datang saja dan jelaskan semuanya." Sementara itu, ada pula warganet yang mencoba melihat kasus ini dari sudut pandang yang lebih luas. Kasus ini harus dibuktikan di pengadilan, bukan di media sosial. Namun komentar yang paling menarik perhatian
datang dari warganet yang mengaitkan kasus ini dengan masa lalu kehidupan pribadi Inara yang pernah menjadi sorotan publik. Sebagaimana diketahui, nama Inara sebelumnya menjadi pusat perhatian ketika konflik rumah tangganya dengan musisi Virgun ramai diperbincangkan. Kala itu, banyak orang bersimpati kepada Inara setelah berbagai pengakuan mengenai rumah tangganya viral di media sosial. Namun kini, situasinya berbeda. Dalam kasus yang dilaporkan Wardah Tinamawa ini, posisi Inara berada sebagai pihak yang dilaporkan. Perubahan posisi ini membuat sebagian publik merasa bingung. Ada yang mempertanyakan apakah kasus ini benar-benar murni persoalan hukum atau justru bagian dari konflik pribadi yang melebar ke ranah pidana. Beberapa komentar bahkan secara terang-terangan menyuarakan kecurigaan. Ini pasti cerita panjang yang belum kita tahu semuanya. Komentar lain menulis, jangan sampai publik hanya tahu satu sisi cerita. Di tengah panasnya perdebatan tersebut, sejumlah akun infotainment juga mulai mengangkat kembali kronologi laporan yang dibuat oleh Wardah Tinamawa. Menurut informasi yang beredar, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan hubungan terlarang yang melibatkan Insanul Fahmi. Nama Insanul Fahmi sendiri menjadi perhatian publik karena ikut tercantum sebagai pihak terlapor dalam perkara ini. Namun hingga saat ini, baik Inara maupun Insanul Fahmi belum memberikan pernyataan terbuka secara langsung. Mengenai laporan tersebut, situasi inilah yang membuat spekulasi semakin berkembang. Di media sosial, warganet mulai membangun berbagai teori sendiri mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang percaya bahwa kasus ini akan berakhir tanpa bukti kuat. Namun ada juga yang yakin bahwa penyidikan yang dilakukan kepolisian menunjukkan adanya fakta yang cukup serius. Perdebatan itu semakin memanas ketika beberapa akun pengamat hukum ikut memberikan komentar. Salah satu pengamat menyatakan bahwa naiknya status perkara ke tahap penyidikan bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan. Menurutnya, penyidik biasanya telah mengantongi minimal 2 alat bukti sebelum memutuskan menaikkan status perkara. Artinya, penyidikan dilakukan setelah melalui proses analisis yang cukup panjang. Fakta inilah yang membuat sebagian publik semakin penasaran. Jika memang sudah ada alat bukti awal, seberapa kuat sebenarnya dugaan yang sedang diselidiki? Dan apakah penundaan pemeriksaan ini akan memperlambat pengungkapan fakta yang sebenarnya? Di tengah semua pertanyaan itu, satu hal mulai terasa jelas. Kasus ini tidak lagi sekadar menjadi perkara hukum biasa. Ia telah berubah menjadi drama publik yang melibatkan opini masyarakat, perhatian media, dan tentu saja tekanan dari sorotan publik. Namun justru ketika perhatian publik sedang memuncak, muncul satu perkembangan baru yang tidak banyak disadari orang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penyidik sebenarnya sudah mengantongi sejumlah barang bukti penting yang bisa menjadi kunci dari perkara ini. Jika informasi tersebut benar, maka kasus ini bisa memasuki babak yang jauh lebih serius dari yang dibayangkan banyak orang. Apa sebenarnya barang bukti yang dimaksud? Dan bagaimana peran bukti tersebut dalam membangun konstruksi perkara? Semua itu mulai terungkap dalam perkembangan penyidikan berikutnya. Dan di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses pengumpulan bukti oleh polisi justru membuka kemungkinan baru dalam kasus ini. Di tengah ramainya perdebatan publik, penyidik dari Polda Metro Jaya sebenarnya terus bekerja di balik layar. Walaupun pemeriksaan terhadap Inara Rusli sempat tertunda, proses penyidikan tidak berhenti. Justru pada tahap inilah, penyidik mulai fokus menyusun konstruksi perkara secara lebih rinci. Menurut keterangan kepolisian, penyidik telah melakukan pengumpulan berbagai alat bukti yang berkaitan dengan laporan yang diajukan oleh Wardah Tinamawa. Dalam proses tersebut, polisi juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti yang dianggap relevan dengan dugaan peristiwa yang sedang diselidiki. Meski demikian, pihak kepolisian belum membeberkan secara detail jenis barang bukti yang telah diamankan. Langkah ini bukan tanpa alasan. Dalam banyak kasus pidana yang sensitif, penyidik biasanya memang menahan informasi tertentu agar tidak mempengaruhi proses penyidikan. Selain itu, kerahasiaan barang bukti juga penting untuk menghindari spekulasi yang bisa mengganggu jalannya pemeriksaan. Namun, sejumlah pengamat hukum menilai
Penyitaan barang bukti menandakan bahwa penyidik telah menemukan indikasi awal yang cukup untuk memperdalam perkara tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, suatu perkara dapat naik ke tahap penyidikan apabila penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam KUHP. Artinya, keputusan untuk menaikkan status kasus ini bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Langkah tersebut kemungkinan besar didasarkan pada hasil pemeriksaan awal terhadap pelapor, saksi-saksi, serta dokumen atau bukti lain yang telah dikumpulkan sebelumnya. Salah satu nama yang ikut menjadi perhatian dalam penyidikan ini adalah Insanul Fahmi. Nama Insanul Fahmi disebut dalam laporan yang diajukan oleh Wardah Tinamawa, dan ia juga masuk dalam daftar pihak yang akan dimintai keterangan oleh penyidik. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci dari pihak kepolisian mengenai sejauh mana keterlibatan Insanul dalam perkara tersebut. Situasi ini membuat publik semakin penasaran. Banyak pihak bertanya-tanya mengenai bukti apa yang sebenarnya dimiliki penyidik sehingga kasus ini dapat naik ke tahap penyidikan. Apakah berupa bukti komunikasi digital? Ataukah keterangan dari saksi yang melihat langsung kejadian yang dilaporkan? Semua kemungkinan itu masih menjadi tanda tanya besar. Di sisi lain, penundaan pemeriksaan terhadap Inara juga memunculkan dinamika tersendiri dalam proses penyidikan. Secara prosedural, penyidik biasanya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan jika pihak yang dipanggil memiliki alasan yang sah untuk tidak hadir. Namun dalam kasus yang sedang menjadi sorotan publik seperti ini, setiap penundaan tentu akan menarik perhatian media. Apalagi nama Inara bukanlah sosok yang asing bagi masyarakat. Ia sebelumnya menjadi figur yang sangat dikenal setelah kisah rumah tangganya dengan musisi Virgun ramai diperbincangkan di berbagai platform media. Kisah tersebut sempat membuat namanya mendapatkan simpati luas dari publik. Namun kini, sorotan yang datang justru berasal dari kasus hukum yang berbeda. Perubahan situasi ini membuat dinamika pemberitaan menjadi semakin kompleks. Sebagian masyarakat masih memberikan dukungan kepada Inara, sementara sebagian lainnya menilai bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan tanpa dipengaruhi opini publik. Di tengah kondisi tersebut, pihak kepolisian menegaskan bahwa mereka tetap berpegang pada prinsip profesionalitas. Penyidik, menurut keterangan resmi kepolisian, akan memeriksa seluruh pihak yang terkait dengan laporan tersebut untuk memastikan setiap fakta dapat diverifikasi secara objektif. Langkah ini penting agar penyidikan tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang saja. Dalam banyak kasus pidana, perbedaan keterangan antara saksi seringkali menjadi bagian untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Itulah sebabnya penyidik berencana memanggil beberapa pihak sekaligus, termasuk kerabat dari Insanul Fahmi, guna melengkapi informasi yang diperlukan. Namun, di balik semua proses hukum yang berjalan ini, ada satu pertanyaan besar yang terus muncul di tengah publik. Bagaimana sebenarnya sikap Inara terhadap laporan yang menjerat namanya? Apakah ia akan memberikan klarifikasi secara terbuka setelah menjalani pemeriksaan? Atau justru akan muncul fakta baru yang mengubah arah kasus ini? Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum terjawab hingga saat ini. Yang jelas, penundaan pemeriksaan bukan berarti perkara berhenti. Justru dalam banyak kasus, tahap penyidikan seringkali menjadi momen di mana fakta-fakta baru mulai terungkap satu persatu. Dan jika benar penyidik telah mengantongi sejumlah barang bukti penting, maka perkembangan kasus ini bisa saja bergerak ke arah yang tidak banyak diperkirakan oleh publik. Apalagi perhatian masyarakat terhadap kasus ini terus meningkat dari hari ke hari. Kini, publik menunggu satu hal yang paling krusial. Kapan Inara Rusli akhirnya memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangannya secara langsung? Karena dari sanalah, kemungkinan besar akan muncul penjelasan yang selama ini dinantikan banyak orang. Namun yang lebih menarik lagi, perkembangan terbaru justru mengarah pada satu kemungkinan yang bisa menjadi titik balik dari seluruh kasus ini. Dan pada bab terakhir nanti, kita akan melihat bagaimana kasus ini sebenarnya dapat berakhir, serta apa dampaknya bagi semua pihak yang terlibat. Hingga saat ini, perhatian publik masih tertuju pada perkembangan kasus dugaan perzinaan yang menyeret nama Inara Rusli. Penundaan pemeriksaan pada 8 April 2026
memang sempat membuat proses klarifikasi tertunda. Namun penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dipastikan tetap berjalan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional dan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penyidik masih memiliki sejumlah agenda pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan laporan tersebut. Salah satu fokus utama penyidik adalah mendalami keterangan dari para saksi yang dianggap mengetahui peristiwa yang dilaporkan oleh Wardah Tina Mawa. Selain itu, penyidik juga berencana memanggil kembali pihak terlapor untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Dalam hal ini, keterangan dari Inara akan menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyidikan. Sebab, dalam banyak perkara pidana, keterangan dari pihak yang dilaporkan seringkali menjadi kunci untuk memahami secara utuh kronologi kejadian yang sebenarnya. Di sisi lain, nama Insanul Fahmi juga masih menjadi bagian dari penyelidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Insanul Fahmi terkait laporan yang menyeret namanya. Hal ini membuat publik semakin penasaran mengenai bagaimana sebenarnya hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Situasi ini kemudian menimbulkan berbagai kemungkinan mengenai arah akhir dari kasus ini. Dalam praktik hukum di Indonesia, sebuah laporan pidana dapat berakhir dengan beberapa kemungkinan. Kasus dapat berlanjut hingga penetapan tersangka apabila penyidik menemukan bukti yang cukup kuat. Namun di sisi lain, perkara juga dapat dihentikan apabila bukti yang ditemukan tidak cukup untuk melanjutkan proses hukum. Karena itulah, tahap penyidikan menjadi fase yang sangat menentukan. Semua bukti, keterangan saksi serta hasil pemeriksaan akan dianalisis secara menyeluruh sebelum penyidik mengambil keputusan berikutnya. Di tengah proses tersebut, perhatian publik juga tidak terlepas dari perjalanan hidup pribadi Inara yang sebelumnya telah menjadi sorotan luas. Seperti diketahui, nama Inara pernah menjadi pusat perhatian ketika konflik rumah tangganya dengan musisi Virgon ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Kala itu, kisah tersebut memicu simpati besar dari warganet dan menjadikan Inara sebagai salah satu figur publik yang paling banyak diperbincangkan di media sosial. Namun kini, sorotan tersebut kembali muncul dalam konteks yang berbeda. Kasus hukum yang sedang berjalan membuat perhatian masyarakat kembali tertuju pada kehidupannya. Hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana kehidupan figur publik seringkali tidak terlepas dari perhatian luas masyarakat. Meski demikian, sejumlah pengamat hukum mengingatkan bahwa setiap perkara harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam perkara ini tetap memiliki hak yang sama di hadapan hukum hingga ada keputusan resmi dari proses hukum yang berjalan. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial, kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuat kesimpulan sebelum proses penyidikan selesai dilakukan. Langkah tersebut penting agar proses hukum dapat berjalan dengan objektif tanpa tekanan opini publik yang berlebihan. Kini publik hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya dari penyidikan yang sedang berlangsung. Apakah kasus ini akan berlanjut ke tahap yang lebih serius? Ataukah justru akan muncul fakta baru yang mengubah arah perkara? Semua kemungkinan tersebut masih terbuka. Yang jelas, pemeriksaan terhadap Inara Rusli akan menjadi salah satu momen penting yang dapat menjelaskan banyak hal yang selama ini masih menjadi tanda tanya. Kasus yang menyeret nama Inara Rusli ini menunjukkan bagaimana sebuah laporan hukum dapat berkembang menjadi perhatian publik yang luas. Dari laporan yang diajukan oleh Wardah Tina Mawa hingga proses penyidikan yang kini sedang berjalan di Polda Metro Jaya, setiap perkembangan terus menjadi sorotan masyarakat. Penundaan pemeriksaan karena alasan kesehatan memang sempat membuat proses klarifikasi tertunda. Namun, penyidik memastikan bahwa seluruh proses tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kini, publik menunggu satu hal yang paling penting, keterangan langsung dari Inara Rusli ketika nantinya memenuhi panggilan penyidik. Apakah klarifikasi tersebut akan menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat? Ataukah justru akan membuka fakta baru yang belum terungkap sebelumnya? Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini.
Dan tentu saja, setiap fakta baru yang muncul akan menjadi bagian penting dalam mengungkap kebenaran dari perkara yang sedang menjadi perhatian publik ini.